Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV, gudangnya berita bola. De Jong kritik keputusan wasit di laga Belanda kontra Argentina. Gelandang Belanda, Frenkie de Jong mengkritik keputusan wasit Piala Dunia Antonio Mateu Lahoz di laga Belanda kontra Argentina. Menurut de Jong, perilaku sang wasit berubah semenjak babak tambahan diberlakukan. Terutama setelah skuad Argentina kebanyakan mengelilingi dirinya sebelum babak tambahan berjalan. Saat dua babak utama selesai, beberapa pemain Argentina mengelilingi dirinya. Sejak saat itu dia selalu memberikan peluit dan keuntungan hanya untuk Argentina saja. Manuel Neuer harus absen sampai akhir musim depan. Kabar kurang baik datang dari skuad Bayern Munich di mana Manuel Neuer salah satu pemain mereka harus absen sampai dengan akhir musim ini. Neuer pulang dengan tambahan cedera karena ia mengalami patah kaki. Patah kakinya Neuer sendiri didapatkan karena ia mengalami kecelakaan saat bermain ski. Hasan Salihamidzic, Direktur Olahraga Bayern mengkonfirmasi apabila Neuer telah mendapatkan pertolongan intensif dengan cepat dan menjalani operasi. Akan tetapi sepertinya ia tak akan bisa bermain dalam waktu dekat. Ronald Koeman kembali gantikan Louis van Gaal di timnas Belanda. Belanda baru saja tersingkir dari Piala Dunia 2022. Louis van Gaal sebagai juru taktik memutuskan pensiun dari jabatannya dan digantikan oleh Ronald Koeman. Koeman merupakan juru taktik de Oranje sebelum van Gaal hadir. Pasca laga, Fabrizio Romano mencuit via akun Twitternya jika van Gaal akan digantikan oleh Ronald Koeman. Mantan juru taktik Everton bakal menukangi Virgil van Dijk guna berlaga di Euro 2024 mendatang. Louis van Gaal meninggalkan tim nasional Belanda setelah Piala Dunia. Hal ini sudah dikonfirmasi beberapa bulan lalu. Mantan pemain Barcelona, Ronald Koeman bakal menggantikannya untuk memulai proyek jelang Euro 2024. Luka Modric puji keberanian Rodrigo. Terhentinya langkah Brasil di ajang Piala Dunia 2022 usai takluk dari Kroasia melalui drama adu penalti menjadi pukulan telak bagi Rodrigo Goes. Meski demikian, Luka Modric, kapten timnas Kroasia sekaligus rekan seklub Rodrigo, memuji keberanian sang pemain untuk menjadi eksekutor pertama. Saya berada di usianya ketika saya gagal mengeksekusi tendangan penalti penting di Euro 2008. Kita harus memuji keberanian dan determinasi yang ditunjukkannya untuk menjadi penendang penalti pertama. Kegagalan ini akan membuatnya jadi semakin kuat. Gagal penalti, Van Dijk salahkan bola yang terlalu keras. Virgil van Dijk menjadi salah satu eksekutor timnas Belanda yang gagal mencetak gol di laga kontra Argentina. Menurut Van Dijk, bola sepakannya tak masuk ke gawang gara-gara terlalu keras. Ia mengaku sebetulnya sudah banyak berlatih tendangan penalti sebelum pertandingan. Bek Liverpool itu pun amat menyesalkan kegagalannya karena bola yang ditendangnya dianggap sangat keras. Kami banyak berlatih untuk ini. Semuanya berjalan lancar, sampai malam ini. Kemudian kami sangat kecewa, ini sangat menyakitkan. Ini ada hubungannya dengan apapun. Bolanya keras, tapi itu seharusnya bisa lebih mengarah ke sudut. Butuh latihan lagi. Tite beberkan alasannya tak tunjuk Neymar sebagai eksekutor penalti. Keputusan Tite tak menunjuk Neymar sebagai eksekutor dalam babak adu penalti antara Brasil melawan Kroasia di babak 8 besar kemarin malam berbuah kritik. Menanggapi kritik tersebut, Tite menjelaskan dalam wawancara pasca pertandingan bahwa ia menempatkan Neymar sebagai penendang kelima. Dia adalah penendang kelima dan berperan sebagai penentu. Sang pemain punya kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan saat berada di bawah tekanan yang besar seperti itu. Hakim Ziyech diminta pindah dari Chelsea. Hakim Ziyech dalam situasi yang tidak baik di klubnya, Chelsea. Legenda timnas Maroko, Mustapha El Haddaoui menyarankan Ziyech untuk meninggalkan Stamford Bridge karena sulit menjadi pemain inti. Legenda sepak bola Maroko, Mustapha El Haddaoui lantas menyarankan Ziyech untuk pindah saja pada bursa paruh musim Januari 2023 nanti kendati masih terikat kontrak hingga Juni 2025. Pasalnya, ketimbang ia terus kesulitan mendapat tempat di skuad reguler Graham Potter. Manajer di sana baik yang sebelumnya dan yang sekarang tidak pernah percaya kepadanya. Lihatlah kini kemampuan Ziyech, saya yakin dia akan banyak dapat tawaran klub lain. Dia harus pindah dari Chelsea, secepatnya di jendela transfer nanti. Messi, Argentina melaju ke semifinal berkat dukungan Maradona.
Mega bintang Argentina, Lionel Messi mensyukuri kelolosan timnya ke semifinal Piala Dunia 2022 Qatar. Bagi Messi, hasil ini berkat kerja keras dan dukungan dari mendiang Diego Armando Maradona. Usai pertandingan, sang kapten Lionel Messi tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya dengan kelolosan ini. Baginya dukungan dari sang legenda, Diego Armando Maradona menjadi rahasia perjuangan keras Argentina di laga kontra Belanda. Semenjak pertandingan pertama di turnamen ini, kami telah yakin Diego menyaksikan seluruh laga kami dari alam sana. Dia memberi dukungan dan motivasi kepada seluruh pemain. Hasil pertandingan tadi malam, Maroko singkirkan Portugal. Kejutan besar terjadi di perempat final Piala Dunia 2022. Maroko berhasil lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Portugal lewat kemenangan tipis 1-0. Youssef En-Nesyri menjadi penentu kemenangan Singa Atlas berkat golnya di akhir babak pertama. Kemenangan berhasil diamankan dan Maroko pun mengukir sejarah. Mereka adalah tim Afrika pertama yang menjejak semifinal Piala Dunia. Hasil pertandingan tadi malam, Prancis taklukkan Inggris. Prancis lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 usai menyingkirkan Inggris. Prancis menang 2-1 dalam laga yang diwarnai kegagalan penalti Harry Kane. Prancis menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Aurelien Tchouaméni. Inggris menyamakan kedudukan pada menit ke-52 lewat penalti Harry Kane. Olivier Giroud kemudian mengembalikan keunggulan Prancis pada menit ke-78. Dengan demikian, Prancis akan menghadapi Maroko di semifinal Piala Dunia 2022. Maroko sebelumnya membuat kejutan dengan menyingkirkan Portugal.